Kemudian hadisnya tidak ada. Bagaimana ini? Pak, emang seperti itu. Paham-paham yang menyatakan maulid itu bid'ah itu seperti tadi. Harus kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadis menurut orang tersebut. Ya, kalau misalkan dianalogikan, dilogikakan, guru saya ngomong, kalau misalkan kita mencari pengki, apa itu pengki? Boboko, apa itu boboko itu? Boboko yang dari bambu itu kan, dari anyaman. Kalau misalkan kita nyari boboko, nyari pengki di pohon bambu, ketemu apa tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin wa faddala al ulama'a bi iqamatil hujjajiddin wa akramal awliya'a bi zuhuril karamatil khariqil lati hiya min mu'jizati sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi as-salikin ala manhajihil qawim amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil isnain faqala fihi wulidtu wa fihi unzila. Al-hadis ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati mudirul ma'had Al-Fatih dan para pengurus dan dewa guru serta para murid santri wal santriatnya yang mudah-mudahan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, berguna untuk nusa dan bangsa. Dan yang saya hormati Camat Tenjolaya yang mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa diberikan kesehatan baik jasmani serta rohani. Kemudian yang saya hormati Ketua MUI Tenjolaya, kemudian pengurus-pengurus MUI Tenjolaya serta stakeholder yang berada di Kecamatan Tenjolaya, kemudian pemerintahan desa Situdaun yang mudah-mudahan hadir di tempat ini, kita senantiasa diberikan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang tidak lupa kepada santriin dan santriat dari berbagai pondok pesantren sekecamatan Tenjolaya yang mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan anugerah ilmu yang barokah, manfaat duniawi dan ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Hadir kami di sini yaitu mewakili dari kepengurusan MUI Tenjolaya menyampaikan rasa takzim, menyampaikan rasa takrim dan bangga dengan adanya peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena menurut Imam Junaidi Al-Baghdadi radhiyallahu taala anhu, man hadara Maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad faza bil iman. Barang siapa seseorang yang menghadiri Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nyatakan orang tersebut telah berbahagia dengan keimanan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maulid di mana dalilnya? Mungkin ada sekelompok kecil yang senantiasa merongrong paham-paham Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan maulid ini bid'ah, sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada dalil dalam Al-Quran, tidak ada dalil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata dia. Ya. Padahal para alim ulama berijtima, berkonsensus bahwa mengadakan maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebagian sunnah, mustahabun wa mandubun, yang sangat ditekankan dan sangat diharuskan untuk seluruh umat Islam yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan mau dikatakan Ahlus Sunnah kalau misalkan masih melarang dan membid'ahkan maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan kalau bicara harus dengan dalil, harus sesuai dengan Al-Quran, harus sesuai dengan Al-Hadis. Sedangkan dalam Al-Quran tentang peringatan maulid Rasulullah tidak ada, dalam hadis tidak ada dan sebagainya. Bagaimana kita menjawabnya? Dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan karangan Imam Al-Alusi juz 8 halaman 41 menyatakan, wa akhraja Abu Syaikh, dikatakan bahwa ini keterangan telah pasti bahwasannya ada lafaz qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Di sana ada dua lafaz yang menekankan keharusan kita berbahagia tentang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan menurut pendapat saya, bukan menurut pendapat pribadi, tapi ini menurut pendapat para alim ulama yang disepakati, diantaranya bifadlillah. Wa qala Abu Syaikh an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikatakan innal fadla al ilmu, yang dimaksud dengan bimana bil fadli adalah ilmu Allah, ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia semenjak Nabi Adam dilahirkan, semenjak Nabi Adam diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lafaz rahmah war rahmata wa bi rahmati, lafaz rahmat itu yang dimaksud Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan cari dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan juz 8 sahifah 41. Itu diantaranya. Kemudian hadisnya tidak ada. Bagaimana ini? Pak, emang seperti itu. Paham-paham yang menyatakan bahwa maulid itu bid'ah itu seperti tadi. Harus kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadis menurut orang tersebut. Ya, kalau misalkan dianalogikan, dilogikakan, guru saya ngomong, kalau misalkan kita mencari pengki, apa itu pengki? Boboko, apa itu boboko itu? Boboko yang dari bambu itu kan, dari anyaman. Kalau misalkan kita nyari boboko, nyari pengki di pohon bambu, ketemu apa tidak? Tidak bakalan ketemu. Seperti halnya Al-Quran. Kalau misalkan kita melihat contoh kecil, masjid seperti ini, kemudian misalkan kendaraan mobil dan lain sebagainya, dalam Al-Quran tidak disebutkan. Bahkan Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah bukan menggunakan pesawat, bukan menggunakan mobil, bukan menggunakan motor, tapi dengan kendaraan unta. Kan hal itu bersifat duniawi. Bid'ah itu tidak berkaitan dengan duniawiyah, tapi yang berkaitan dengan syariah. Kemudian kita bahas khutbah Jumat dari berbagai pelosok. Yang di desa Sunda khutbahnya pakai bahasa Sunda. Kemudian yang ada di Jakarta, yang di perkotaan pakai bahasa Jakarta ataupun bahasa Indonesia. Yang ada di Maluku pakai bahasa Maluku. Boleh apa tidak khutbah seperti itu? Karena Rasulullah tidak bisa berbahasa Maluku, tidak berbahasa Sunda dan sebagainya, harus berbahasa Arab. Nah, kita analogikan seperti itu. Tapi kalau misalkan kata Imam Junaidi al-Baghdadi, faqad faza bil iman, tetap
1000 dalil, 1.000.000 dalil dikeluarkan, tidak akan menutupi kebenciannya terhadap paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu diantaranya. Maka kita alhamdulillah pada hari ini kita juga alhamdulillah di sini ada tema berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Apa rumusan dari Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian rumusan dari hari santri ini? Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu diutus ke seluruh manusia, bahkan bukan hanya makhluk yang nyata, makhluk yang tidak nyata. Sayyidul kaunaini wat thaqalain. Rasulullah itu adalah manusia pilihan Allah yang harus diimani, bukan hanya oleh manusia, tapi jin juga harus beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana merumuskannya? Dari rumusan tersebut bahwa kita mengenal ada 3 proteksi. Apa namanya? Proteksi ataupun pertahanan. Bagaimana menciptakan dan mewujudkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengan tasyakur bin nikmah, bahwa resolusi jihad. Kemudian yang dinamakan berbarengan dengan hari santri nasional ini kita wujudkan. Pertama, dari intisari Maulid Rasulullah dan hari santri nasional ialah ciptakan rasa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Al muslim lil muslim kal jasadil wahid. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya bagaikan tubuh yang satu. Kalau misalkan kaki yang diinjak, ya, kalau misalkan kaki anu ditajlong, anu cerita suku apa panon, pasti panon. Dalam keadaan seperti itu, yang megang kaki pasti tangan, bukan kaki dengan kaki lagi. Ataupun yang nangis kaki gak bakal mungkin. Nah, kita dari tersebut kita lihat rahmat Allah kepada Rasulullah SAW ialah menjaga persaudaraan sesama Islam. Nah, sekarang Islam itu dibentur-benturkan dengan Islam-Islam yang lain. Pesantren anu dengan pesantren ini, kiai anu dengan kiai ini. Bahkan dengan adanya apa? Dengan adanya kebencian dari pihak-pihak tertentu untuk merusak Islam dan Islam. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, dari rumusan hari santri dan Maulid Rasulullah SAW, Rasulullah itu rahmat untuk apa? Ukhuwatul insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Tidak mengenal suku, tidak mengenal apa agamamu, tidak mengenal apa manhajmu, tidak mengenal apa aliranmu. Silahkan pilih agamamu, kemudian laksanakan ibadahmu, jangan mengganggu agama yang lain dan lain sebagainya. Itu wujud dari rahmat Rasulullah SAW untuk sekian hal. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah ukhuwatul wataniyah, menjaga persaudaraan sesama anak bangsa dan bangsa ini. Maka oleh karena itu ukhuwatul wataniyah ini lahir ialah setelah kejadian 17 Agustus 1945. Kami tambahkan dari pernyataan Pak Camat dari sejarah ini bahwa yang merumuskan tentang resolusi jihad ialah Kiai Haji Hashim Asy'ari bersama Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah satu pendiri dan perintis organisasi besar, bahkan bukan hanya di Indonesia tapi internasional, yaitu Nahdlatul Ulama. Soekarno karena ribut, karena sibuk bahwa akan terjadinya serangan kedua kali setelah Indonesia merdeka dari Jepang, sekutu yang dikomandoi oleh Inggris mengutus Jenderal Malabi, salah satu jenderal besar dari Inggris, untuk melakukan serangan merebut kembali kemerdekaan Indonesia dengan menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tidak sah. Pertama, karena tidak diakui oleh negara-negara yang lain. Kedua, dengan hasil merebut tanpa perjuangan lebih. Menurut
orang-orang Inggris yang dikomandoi oleh Raja Malawi ataupun Jenderal Malawi. Kemudian karena Insinyur Soekarno yang menjadi presiden tersebut mendengar pernyataan tersebut, Presiden Soekarno mengirim surat kepada Jenderal Besar Sudirman, bahwasannya pasukan Inggris ingin menjajah negara Indonesia. Karena Jenderal Sudirman adalah jenderal besar kemudian pejuang Indonesia, tidak senang. Bahkan serasa surat tersebut adalah pengancaman yang membahayakan seluruh elemen masyarakat yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, Jenderal Sudirman mengirimkan kembali surat jawaban kepada Insinyur Soekarno agar Insinyur Soekarno mengirim surat dan bermusyawarah dengan para alim ulama yang untuk dimintai pendapat tentang bagaimana hukumnya untuk melawan penjajahan yang akan menjajah kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Maka oleh karena itu Jenderal Sudirman mengatakan, Soekarno, untuk hari ini dan seterusnya coba tanyakan kepada ulama-ulama besar, di antaranya yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kedua Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Sansuri, kemudian Kiai Haji Abbas Buntet Cirebon. Nah, setelah itu baru surat tersebut dikirimkan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Setelah membaca surat dari presiden, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mengirimkan surat kepada pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama yang ada di sepulau Jawa dan sepulau Madura. Alhamdulillah, lebih dari 300 ulama hebat datang berkumpul di Surabaya untuk merumuskan bagaimana menghukumi perjuangan melawan penjajah. 3 hari 3 malam para alim ulama tersebut beristikharah, bahkan bermusyawarah untuk menghukumi melawan penjajah itu hukumnya apa. Sambil beberapa kitab kemudian ada Bahsul Masail, dan terwujudlah ada 3 anjuran dari resolusi jihad. Yang pertama, mewajibkan seluruh elemen masyarakat yang ada di Indonesia, baik muda ataupun tua, bahkan bukan hanya lelaki, bukan hanya umpamakan pria, tapi wanita, untuk melawan penjajah dengan hukum melawan penjajah ialah fardu ain. Itu yang pertama, rumusan yang pertama. Rumusan yang kedua, barang siapa yang meninggal ketika melawan penjajah, maka sah dinyatakan orang tersebut ialah orang yang mati syahid ataupun syuhada. Itu yang kedua. Yang ketiga, wajib hukumnya bagi siapapun yang mengkhianati negara, yang berkomplot dengan Inggris, yang berkomplot dengan penjajah, untuk dihukum mati sesuai orang-orang yang melakukan kejahatan besar. Itu rumusan resolusi jihad. Setelah rumusan tersebut diadakan tanggal 22 Oktober, 3 hari berselang tanggal 25, orang-orang Inggris yang dikomandoi Jenderal Malawi sangat gerak, sangat luar biasa, bahwa ini akan diadakan perlawanan untuk Inggris. 3 hari tersebut, Inggris, dari kerajaan Inggris yang dikomandoi oleh Raja Malawi, Jenderal Malawi, mengutus pasukan 6.000 pasukan ke Tanjung Perak, Surabaya, untuk melawan para kiai dan para santri. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendengar 6.000 pasukan dari Inggris datang ke Tanjung Perak. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengutus santrinya Kiai Haji Bisri Sansuri sekaligus sahabatnya untuk memberikan surat dan memanggil Jenderal Bung Tomo. Itu adalah santrinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, santri yang ikut perang untuk melawan penjajah. Bung Tomo kemudian disuruh untuk menjadi panglima perlawanan Surabaya, antara pasukan arek-arek Surabaya untuk melawan Jenderal Malawi dan pasukannya. 3 hari 3 malam perang berkecamuk di Surabaya, yang menewaskan banyak santri, yang menewaskan banyak orang-orang yang ada
ada di Belanda khususnya. Yang paling aneh ini ada cerita yang paling unik. Dulu itu ada santri Kiai Haji Hasyim Asy'ari namanya Harun. Harun itu santri polos banget. Kalau santri kan polos, pakai sarung. Kemudian kalau misalkan makan juga kan kayak bebek ya, makan di tanah juga. Jadi santri seperti itu. Namanya Harun. Ini Harun tersebut diabadikan di Tebir Jombang. Salah satu pahlawan nasional karena dia telah berani merobek bendera kerajaan, bukan merobek merobek bendera yang ada Inggris, itu dirobek oleh Harun tersebut. Kemudian setelah beres merebut bendera Inggris tersebut, itu Harun lalu granat, dikirain comro itu granat. Itu granat dibawa pulang sama Harun tersebut, di tengah jalan meledak. Nah, pada hari itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari kepada Kiai Muhammad Rasulullah, siapa yang mengenal? Harun santrinya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menangis sangat luar biasa karena belum ada santri yang seberani Harun tersebut, bahkan gigih untuk melawan penjajahan Inggris tersebut. Nah, ini dalam artian santri dari dulu sampai sekarang sangat berperan untuk peradaban dan sangat berperan untuk kemajuan negara Indonesia. Maka oleh karena itu santri jangan malu sebagai santri, jangan malu sebagai umpamakan yang diajarkan oleh kiai-kiai dan sebagainya. Kita harus maju. Kemudian dari ruh Maulid Rasulullah SAW ini kita tanamkan bahwa kita adalah bersaudara. Kemudian jauhkan perselisihan. 3, mari bersama-sama membantu perkembangan dan terwujudnya keamanan yang ada di negara Indonesia. Sekian dari saya, mungkin terlalu banyak lebar, hanya sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.